Bapak-bapak dan ibu yang tiang muliakan dan tiang hormati, dalam situasi apapun, tiang pelunggu kita semua ini tidak boleh berhenti untuk melakukan kebaikan. Dek tekanggo mentelah untuk melakukan hal-hal yang baik, sekecil apapun kebaikan itu. Baik kebaikan itu untuk kita sendiri ataupun lebih-lebih kebaikan yang berguna juga untuk orang lain. Kebaikan kita sendiri, bapak-bapak dan ibu, banyak. Penuhi hari-hari kita dengan selalu ingat kepada Allah. Itu kebaikan untuk diri kita. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang mesti saya lakukan keseharian saya? Saya ini bukan orang yang banyak ilmu sebagian sahabat-sahabat yang lain. Pun sebagian sahabat si lain-lain karena luwe ilmuna bau yang ngajar lembembe, mau ya pahala. Tiang endah, dek tiang termasuk dengan si luwe lalu kepeng tiang, marak batur si lain. Tiang dek tiang bau bilang julu bersedekah si kepeng luwe dek tiang bau. Tiang lunas ya Rasulullah, apa sih perlu tiang laksanaang dalam keadaan keterbatasan tiang niki? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Oh paling tidak semeton manik Nabi nggih, paling tidak semeton mun istilahnan dek neluwe lalu si bau telaksanaang untuk dengan lain, maka paling tidak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Pastikan lidahmu selalu basah menyebut asma Allah. Jadi ingat kepada Allah. Nah ini paling tidak untuk diri kita. Jadi penjagaan teh. Kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah lalu bisikan-bisikan lengi tamal di dalam diri kita. Tidak mudah orang memprovokasi kita. Tidak mudah ada fitnah-fitnah yang kita bisa makan. Kan banyak orang termakan fitnah hari ini. Gara-gara berita ini itu akhirnya rusak hatinya kepada orang lain. Kadang-kadang fitnah macam-macam akhirnya pemimpin yang di dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam itu punya hak kepada kita. Apa haknya? Kita taati selama dia mengajak kepada kebaikan. Tapi gara-gara lalu fitnah, akhirnya pemimpin yang harusnya kita taati, itu akhirnya piwal kita. Ada Pak Kepala Desa di sini. Kepala Desa beliau punya hak atas kita, punya hak atas Sida Selapu. Apa haknya Kepala Desa oleh Sida Selapu? Ditaati selama tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kadang-kadang ada berita-berita yang belum tentu benar. Akhirnya kepala desanya bukannya ditaati, tapi dipiwali. Apa dipiwali itu? Oh, dekumele, nurut dia. Termasuk naik Pak Camat juga. Pak Camat Ada berita-berita tentang Pak Bupati. Pak Bupati Ada berita tentang Gubernur. Ada berita Presiden. Denara dengan si kena akhirnya. Kenapa? Karena terlalu banyak mendengar fitnah. Benteng untuk pribadi kita supaya jauh dari fitnah, jauh dari terpengaruh untuk mengambil atau mempercayai fitnah-fitnah adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi ini si paling sederhana Bapak Ibu yang tiang ajak kepada Sida Selapu, tidak usah putus dalam setiap keadaan, selalu berbuat baik, paling tidak untuk diri kita, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Kan banyak yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk Al-Maghfurlah Maulana Syekh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Coba kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam surah Al-Kahfi, kalau kita simak, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban ila akhir ayat. Yang namanya harta, keturunan, itu perhiasan untuk kehidupan kita. Senang kita punya harta, senang kita punya keturunan. Tapi Allah ingatkan, wal baqiyatus salihat khairun. Al-baqiyatus salihat itu artinya warisan yang bisa kita warisi, kita wariskan. Peninggalan-peninggalan baik yang menjadi bekal kita, itu jauh lebih baik dari sekedar harta. Apa baqiyatus salihat? Kata ulama, di antara baqiyatus salihat adalah ucapan yang kita baca tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau kita baca itu akan dicatat, dan catatan itu selamanya akan disimpan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita akan temukan catatan yang baik di akhirat kelak. Nah, Bapak Ibu yang tiang hormati dan tiang muliakan, berbuat baik untuk diri sendiri itu bagus. Contohnya tadi berzikir. Muntah berzikir, saya sih mau pahala. Kita atau dengan? Kita. Nah, jadi berbuat baik untuk diri sendiri itu bagus. Beramal soleh untuk diri sendiri itu bagus. Tetapi, nah ini kata ulama nggih. Tetapi kata ulama, berbuat baik yang kemanfaatannya itu yata'adda ila ghairika, berbuat baik yang manfaatnya sinu dapat terasakan oleh orang lain selain dirimu sendiri, itu khairun wa afdal. Itu lebih bagus dan lebih afdal di dalam pandangan agama. Nah, karena itu hari ini alhamdulillah, tadi kita menyaksikan peletakan batu pertama. Kalau madrasah ini atau tempat tahfiz ini sudah berdiri, nanti siapa yang bisa memanfaatkannya? Apakah hanya yang membuat? Semua. Tidak hanya 1-2 orang. Tidak hanya yang bersedekah dengan batu. Tidak hanya yang berwakaf dengan tanah. Tidak hanya yang berinfak dengan semen. Tidak hanya yang bergotong royong dengan tenaga. Tapi anak-anak kita yang akan datang hari ini atau besok. Anak-anak kita yang sudah lahir maupun yang akan lahir, insya Allah akan bisa memanfaatkan madrasah tahfizul Quran ini. Itulah amal yang kata ulama naf'uhu yata'adda. Amal yang manfaatnya itu melampaui. Tidak hanya untuk orang yang berbuat hari ini, tapi manfaatnya untuk terus panjang dari generasi ke generasi. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, pahalanya pada saat kita mengucapkan itu. Saat sudah mengucap, mau sudah pahala. Tapi kalau kita ikut membangun ma'had tahfiz ini, bukan hanya pada saat kita ikut macul kita dapat pahala. Bukan hanya ketika kita menyumbang batu itu, saat itu saja kita dapat pahala. Pahala kita akan terus mengalir
setiap kali di madrasah itu ada anak yang belajar tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah. Karena itu harakatul barokah pada hari ini membuka pintu kebaikan untuk kita semua. Jadi intinya harakatul barokah ini sekarang sedang membuka pintu kebaikan untuk kita. Silahkan Sida, si Meletama yang mau masuk, masuklah ikut bersama. Silahkan siapa yang ingin menikmati kebaikan, ikut bersama-sama membangun. Insya Allah di situ ada keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini juga membuktikan Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam situasi apapun, inisiatif kebaikan itu tidak boleh hilang. Tetap kita berbuat baik sekemampuan kita. Berbuat baik tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kemanfaatan bersama. Nih, kemanfaatan bersama.